Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gakor Putra Asra dari kelas 1A TPTL, jurusan Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Bandung. Di video sini saya akan menjelaskan mengapa mekanika penting di prodi saya, yaitu teknologi pembangkit tenaga listrik. Nah, sebagai mahasiswa teknologi pembangkit tenaga listrik jurusan Teknik Konversi Energi, saya terkadang berpikir, mengapa kita belajar fisika terapan khususnya pada mekanika ini? Bukankah fokus kita seperti listrik, tegangan, arus, dan generator mungkin semacamnya? Dan di video kali ini saya akan membahas secara perlahan tentunya apa sih hubungan langsung antara mekanika sebagai mata kuliah di mata kuliah fisika terapan di pembangkit tenaga listrik. Nah, hampir semua pembangkit tenaga listrik yang kita tahu itu bekerja dengan prinsip yang sama, itu energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Ya, kita tahu seperti air yang mengalir, uap yang bertekanan, gas panas atau angin, semuanya ini menggerakkan turbin, dan turbin tentunya memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nah, artinya sebelum listrik muncul selalu ada proses mekanik di baliknya. Dan ya, mekanik adalah cabang fisika yang mempelajari gerak, gaya, keseimbangan pada benda-benda. Dan dalam konteks pembangkit listrik, mekanika membantu kita memahami mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa turbin dapat berputar, apa saja gaya yang bekerja pada turbin, dan kenapa poros bisa patah, serta mungkin kenapa ada batas kecepatan putaran mesin. Nah, tanpa mekanika, kita hanya tahu alatnya bekerja tanpa memahami nih kita bagaimana alat itu sebenarnya dapat bekerja. Mari kita ambil contoh turbin dulu deh. Pada PLTA contohnya, air menumbuk sudu turbin. Dan pada PLTU uap bertekanan tinggi mendorong sudu, dan pada PLTB angin memutar baling-baling. Nah, disinilah terjadi seperti gaya, torsi, kecepatan sudut, dan energi mekanik tentunya. Dan semua konsep ini dipelajari dalam mekanika di fisika terapan ini. Nah, tanpa pemahaman mekanika, kita tidak bisa menganalisis efisiensi turbin dan tidak bisa menjelaskan kegagalan mekanis apa saja yang sering terjadi di lapangan tentunya. Dan pada statika, kita tidak semua benda di pembangkit itu bergerak kan. Jadi banyak yang justru harus diam dan stabil. Contohnya seperti boiler, menara PLTB, fondasi generator, dan pipa bertekanan yang harus mampu menahan beban besar dalam waktu lama. Nah, disinilah statika berperan. Statika mengajarkan seperti keseimbangan gaya, momen, reaksi tumpuan. Nah, kesalahan-kesalahan analisis statika dapat menyebabkan retak struktur, getaran berlebih, bahkan kegagalan pembangkit. Ini cukup fatal jika ada getaran pada mesin. Dan mesin pembangkit berputar dengan kecepatan tinggi. Sedikit saja ketidakseimbangan dapat menimbulkan getaran, dan ini tentunya tidak baik. Dan pada dinamika pula kita mempelajari percepatan, gaya inersia, respon sistem terhadap perubahan gaya. Dan ini semualah yang menjadi alasan mengapa poros harus dibalancing atau diseimbangkan, startup dan shutdown tidak boleh mendadak, dan getaran selalu dimonitor terus dalam pembangkit. Semua itu berangkat dari mekanika. Dan untuk menghitung efisiensi pembangkit, kita bukan hanya menghitung soal listriknya saja, ada rugi-rugi mekanik seperti gesekan bantalan, getaran deformasi material. Dan saya pikir dengan memahami mekanika, kita dapat nih menganalisis bagaimana energi dapat hilang dan bagaimana meningkatkan performa pada pembangkit. Dan sebagai mahasiswa teknologi pembangkit tenaga listrik jurusan Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Bandung, mekanika bukan mata kuliah tambahan lagi atau pada fisika terapan pelajaran tambahan, tapi menjadi pondasi utama dari listrik sampai akhir. Mekanika adalah yang dapat kita pelajari yang sangat vital di pembangkit. Dan saya pikir dengan memahami mekanika, kita dapat
memahami lebih lanjut apa saja penyebab gaya-gaya tersebut seperti baling-baling dan lain-lain, dan bagaimana cara pembangkit itu sendiri dapat bekerja. Dan saya pikir sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.